Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin Pagaralam. Saya adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Nah, pada kali ini saya mau memaparkan materi laporan tentang praktikum dasar-dasar akustik yang berjudul Profil Kecepatan Suara di Air Laut atau di dalam laut. Nah, kecepatan suara dalam air berbeda-beda, gantung dengan kondisinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan suara dalam air, seperti kekentalan zat cair, suhu, tekanan, dan lain-lain. Pada penelitian ini, dirancang sebuah alat untuk mengukur kecepatan suara dalam air dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Metode untuk menghitung kecepatan suara dalam air yang telah ada seperti mengukur kecepatan suara dalam air dengan garpu tala, terbilang cukup rumit. Adapun metode lain yang lebih canggih, alat yang digunakan tidak sederhana dan tidak mudah didapat karena sulitnya mengukur kecepatan suara dalam air, dan dengan tersedianya sensor ultrasonik yang dapat digunakan, maka perlu dilakukan pengukuran kecepatan suara dalam media air dengan cara yang lebih mudah dan sederhana menggunakan sensor ultrasonik agar mendapatkan hasil yang aktual dan tidak memakan banyak waktu dalam pengukurannya. Menurut Hanan 2020. Nah, profil kecepatan suara menunjukkan variasi kecepatan suara terhadap kedalaman atau kecepatan suara sebagai fungsi kedalaman. Di laut dalam, profil kecepatan suara didapatkan berdasarkan hasil pengamatan atau pengukuran dari parameter temperatur, salinitas, dan kedalaman. Nah, profil kecepatan suara berfungsi untuk mengetahui mendapatkan karakteristik akustik bawah air. Kecepatan suara di dalam air merupakan salah satu variabel penentu untuk transmisi suara di bawah air dalam penentuan shadow zone menurut BADA tahun 2017. Nah, pada praktikum kali ini memiliki tujuan dan manfaat, yaitu mahasiswa dapat menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalaman. Nah, manfaatnya adalah mahasiswa mampu menggambarkan kecepatan suara dalam agar mahasiswa mampu menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalaman. Pada kali ini saya akan menjelaskan perhitungan tentang sebaran vertikal temperatur terhadap kedalaman dan salinitas terhadap kedalaman menggunakan rumus Mackenzie tahun 1981. Nah, pada kali ini perairan yang saya ukur adalah data pertama dari perairan barat daya Sumatera Barat. Nah, di sini didapatkan bahwa kedalaman yaitu 1,5 meter, temperatur atau suhunya 28,86 derajat Celcius dan salinitasnya yaitu 33,08 PSU. Nah, rumus pada perhitungan Mackenzie ini yaitu 1448,96 ditambah 4,591 dikali temperatur dikurang 0,05304 dikali temperatur pangkat 2 ditambah 2,374 dikali 10 pangkat minus 4 dikali temperatur pangkat 3 dan ditambah 1,34 dikali dengan salinitas dikurang 35, lalu kemudian ditambah 0,0163 dikali dengan kedalaman ditambah dengan 1,675 dikali 10 pangkat minus 7 dikali dengan kedalaman pangkat 2 lalu dikurang 0,01025 dikali temperatur dan dikali salinitas dikurang 35 dan dikurang 7,139 dikali 10 pangkat min 13 dikali temperatur dan dikali temperatur dikali dengan kedalaman. Nah, di sini sudah didapatkan hasilnya. Nah, di sini tinggal kita masukkan pada rumus yang di atas tadi. Pada temperatur dimasukkan data temperatur dan salinitas dimasukkan data salinitas, dan pokoknya sesuai dengan data yang sudah kita ambil dari perairan barat Sumatera barat daya Sumatera Barat. Nah, di sini didapatkan hasil yang sudah dimasukkan tadi ke dalam rumus dan sudah dihitung. Didapatkan hasil 1448,96 ditambah 132,49626 dikurang 0,5304 dikali dengan 832,8996 ditambah 2,74 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 24.400,4826 ditambah dengan 1,34 dikali min 1,92 ditambah 0,02445 ditambah 1,675 dikali 10 pangkat min 7 dikali dengan 2,25 lalu dikurang dengan 0,567948 dikurang lagi dengan 7,139 dikali 10 pangkat min 13 dan dikali
28,86, lalu dikali lagi dengan 3,375. Nah, di sini didapatkan hasil perhitungan dari semuanya, yaitu 1581,45626 dikurang 44 176994784 ditambah 5,7065 ditambah dalam kurung min 2,5725 ditambah 0,2445 ditambah 3,76875 dikali 10 pangkat min 7 ditambah 0,56 79648 dikurang 6,953564 dikali 10 pangkat min 11. Nah, perhitungan ini didapatkan hasil yang di bawah ini. C sama dengan 1537,279265216 ditambah 3,1337 ditambah 376875 ditambah 0,56 7965 dan hasilnya terakhir didapatkan bahwa sebaran vertikal suhu terhadap kedalaman dan suhu terhadap salinitas terhadap kedalaman, yaitu dengan hasil akhir C sama dengan 1541,00538 meter per second. Nah, itulah perhitungan dari sebaran vertikal suhu terhadap kedalaman dan salinitas terhadap kedalaman. Terima kasih. Nah, berikut adalah alat yang dibahas pada praktikum kali ini, yaitu CTD dan SVP. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. CTD atau Conductivity Sample Temperature Depth adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur karakteristik air seperti suhu, salinitas, tekanan, kedalaman, dan densitas. Secara umum, sistem CTD terdiri dari unit masukan data, sistem pengolahan, dan unit luaran. Sensor adalah sebuah piranti yang mengubah fenomena fisika menjadi sinyal elektrik. CTD memiliki 3 sensor utama, yaitu sensor tekanan untuk mengukur tekanan, sensor temperatur untuk mengukur suhu temperatur air, dan sensor konduktivitas untuk mengetahui daya hantar listrik air laut. Nah, selanjutnya adalah Sound Velocity Profile atau SVP. Merupakan alat yang digunakan untuk memberikan nilai sound velocity di setiap kolom ke dalam air di sekitar area survei. Alat Sound Velocity Profile atau SVP bentuknya lebih kecil serta lebih praktis dibandingkan dengan CTD. Dan jadi dari segi ukuran sudah bisa kita bedakan ya, bahwa CTD itu alat yang lebih besar tetapi kegunaannya lebih banyak, dan SVP lebih kecil atau lebih praktis untuk yang digunakan untuk penelitian ya. Nah, faktor yang mempengaruhi koreksi dalam penerkaan data di laut adalah perbedaan kapal, perbedaan suhu, perbedaan salinitas, kedalaman laut. Nah, SVP sangat berguna untuk mengkoreksi keempat faktor tersebut. Nah, selanjutnya adalah cara kerja CTD. Nah, pertama, mulai dengan program akuisisi data dan dilengkapi profil untuk mengidentifikasi data. Siapkan peralatan yang akan digunakan dan letakkan botol sesuai dengan prosedur pemasangan. Nah, setelah kerangka roset diletakkan pada posisinya dan CTD atau prop atau rangkaian sensor yang sudah diset diletakkan di dalamnya, maka instrumen ini akan ke sisi pinggir atau ke sisi pinggir kapal, lalu dihubungkan dengan kabel-kabel interkoneksinya, maka instrumen tersebut siap diturunkan. Nah, setelah CTD siap untuk diturunkan, maka control unit diset untuk kondisi on. Nah, ketika control unit sedang dipersiapkan, maka instrumen, roset, dan prop dapat diturunkan pelan-pelan dan mendekati permukaan air. Nah, CTD mulai diturunkan ke dalam air secara pelan-pelan. Nah, dan pada saat inilah rangkaian prop dan control unit saling berhubungan untuk merekam data dalam bentuk sinyal analog pada tipe recorder. Pada saat ini juga prosedur akuisisi dimulai dan kerangka roset pada CTD diturunkan dengan kecepatan tertentu sampai pada kedalaman yang diinginkan. Nah, pada saat CTD prop diturunkan, maka pengiriman data ke control unit juga dimulai. Perhatikan data yang didapat dan keadaan kecepatan penurunannya. Nah, setelah mendapatkan data yang diinginkan, maka stop penerimaan data dari prop. Berhentikan juga perekaman data pada recorder. Kemudian dapat ditarik ke permukaan air dengan catatan tidak ada lagi data yang dikirim oleh CTD dan dipastikan alat itu tersebut sudah dalam keadaan off. Setelah unit data akuisisi dimatikan dan instrumen diletakkan di atas kapal, maka tekan end of profile data dan diberhentikan akuisisi program. Data yang didapat bisa langsung disambungkan ke personal computer atau direkam oleh type recorder.
Nah, proses pengambilan data selesai. Itulah cara kerja dari si alat CTD tersebut, atau Conductivity Temperature Depth. Nah, selanjutnya sistem kerja dari SVP. Nah, sistem kerja dari SVP adalah dengan menggunakan reflektor yang diletakkan di dasar laut dan kemudian dipantulkan sinyal akustik dari SVP yang terpasang di kapal selama selang waktu tertentu. Kecepatan tersebut kemudian dirata-ratakan dan didapatkanlah profil dan koreksi dari kecepatan rambat akustik di setiap kolom air laut di area survei. Nah, berikut adalah hasil pengamatan. Nah, yang pertama adalah bagaimana perubahan suhu terhadap kedalaman antara perairan barat daya Sumatera dan perairan Nanggro Aceh Darussalam, dan bagaimana perubahan salinitas terhadap kedalaman dua perairan tersebut, dan bagaimana profil kecepatan suara antara kedua perairan tersebut. Nah, yang pertama adalah didapatkan dari penelitian tersebut grafik suhu atau temperatur terhadap kedalaman. Nah, didapatkan bahwasannya data dari suhu kedua perairan tersebut bisa dilihat dari data yang sudah diolah, yaitu grafik suhu terhadap kedalaman berbanding terbalik. Jadi suhu itu berbanding terbalik dengan kedalaman. Semakin dalam maka suhu semakin kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya salinitas terhadap kedalaman. Nah, berikut adalah grafik yang sudah diolah menggunakan Microsoft Excel dari dua perairan tersebut. Nah, yang pertama ini adalah perairan barat daya Sumatera Barat, dan yang ini adalah perairan Nanggro Aceh Darussalam. Nah, grafik perubahan salinitas terhadap kedalaman itu berbanding lurus. Jadi semakin dalam perairan maka salinitas semakin besar. Jadi kenaikan dari si salinitas ini signifikan atau sama saja berbanding lurus dengan kedalaman. Jadi semakin dalam maka semakin besar juga salinitasnya. Nah, selanjutnya adalah profil kecepatan suara. Nah, ini adalah grafik dari perubahan kecepatan suara terhadap kedalaman. Nah, ini dari data dari perairan barat daya Sumatera Barat, dan yang ini adalah grafik dari perairan Nanggro Aceh Darussalam. Nah, bisa dilihat dari ini hasil dari olahan data Microsoft Excel dari kedua grafik ini adalah sama saja, yaitu berbanding lurus. Semakin dalam maka kecepatan suaranya semakin bertambah ya. Nah, perbedaan dari dua perairan tersebut sebenarnya sama saja. Nah, hanya aja data yang diambil berbeda-beda karena mungkin dari topografi atau yang lain-lain mempengaruhi kedalaman perairan setiap perairan tersebut. Nah, jadi data yang didapatkan itu berbeda, jadi tidak sama. Nah, selanjutnya adalah pembahasan yang sudah saya buat. Nah, samudra Pasifik dan samudra Indonesia memiliki karakteristik parameter fisis yang berubah terhadap musim dengan parameter temperatur lebih dominan mempengaruhi pola sebaran kecepatan akustiknya dibandingkan dengan parameter fisis yang lain, seperti salinitas dan kedalaman. Secara umum, perubahan musim menimbulkan perubahan pola sebaran temperatur secara horizontal, di mana lapisan permukaan memiliki harga paling tinggi pada musim barat dan paling rendah pada musim timur, menurut Suharyo 2018. Nah, hasil dari pengukuran dan pengamatan perairan besar, nilai kecepatan suara dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, temperatur, dan salinitas. Kedua perairan ini memiliki nilai kecepatan suara yang berbeda, dikarenakan nilai tiga parameter tersebut berbeda-beda nilainya. Ketiga parameter ini mempengaruhi satu sama lain. Nah, selanjutnya kesimpulan yang didapat dari praktikum kali ini adalah pengambilan data kecepatan suara dapat dilakukan dengan CTD maupun SVP. Nah, yang kedua, profil kecepatan suara menunjukkan variasi kecepatan suara terhadap kedalaman atau kecepatan suara sebagai fungsi kedalaman. Nah, yang ketiga adalah kecepatan suara merupakan faktor yang sangat penting dalam survei akustik, terutama survei batimetri.
Nah, yang keempat adalah suhu paling memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecepatan gelombang suara, seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang berdasarkan grafik tadi. Nah, kelima, semakin besar nilai salinitas, maka semakin besar kecepatan gelombang suaranya. Nah, sesuai dengan grafik juga yang tadi sudah saya jabarkan pada sebelumnya. Nah, baiklah. Sekian pemaparan materi praktikum dasar-dasar akustik tentang profil kecepatan suara dalam air. Nah, kesan dan pesan saya terhadap praktikum ini dan materi ini adalah yang pertama kesannya saya sangat senang bisa mendapatkan ilmu pada praktikum ini dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pemateri karena materi yang disampaikan mudah dipahami dan saya bisa terima dengan baik sehingga menambah wawasan saya dalam bidang dasar-dasar akustik. Nah, harapan ke depannya yaitu semoga praktikan dan pemateri maupun asisten itu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam segala urusannya, maupun dalam perkuliahan, maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.